Volley Mania, halo selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, ini ada kabar yang cukup buruk, kabar yang meresahkan dan sedang menjadi pembicaraan panas di tengah para volley mania, di tengah para penggemar volley Indonesia mengenai peluang Indonesia untuk mengirimkan wakil atau untuk menerjunkan sebuah tim untuk bertanding atau berlaga di EVC Champions League tahun 2025. Jadi Indonesia terancam tidak bisa mengirimkan wakil atau menerjunkan sebuah tim untuk bertanding di EVC Champions League tahun 2025. Sebelum kita membahas mengenai apa faktor yang menyebabkan Indonesia terancam absen di EVC Champions League tahun 2025, kita akan mengupas sedikit mengenai apa itu EVC Champions League itu sendiri. Jadi EVC Champions League sendiri itu merupakan kejuaraan antar klub yang terbaik yang ada di benua Asia. Jadi klub volley ataupun tim volley yang bertanding di EVC Champions League itu merupakan tim terbaik dari sebuah negara yang bernaung di bawah EVC. Sebelum diberi nama EVC Champions League, kejuaraan volley itu atau turnamen volley itu mengusung nama Asian Club Volleyball Championship. Nah, juara dan juga runner-up dari EVC Champions League tahun 2025 akan mendapatkan tiket otomatis untuk bertanding atau berlaga di kompetisi yang lebih besar lagi, yang paling tinggi yaitu FIVB World Cup Championship. Jadi FIVB World Cup Championship sendiri itu merupakan kejuaraan dunia antar klub yang paling megah, paling besar dan juga paling tinggi yang ada di dunia. Nah, EVC sendiri itu sudah mengeluarkan jadwal dari EVC Champions League tahun 2025 dan ada dua sektor yaitu sektor putra dan sektor putri. Untuk sektor putri sendiri itu akan diselenggarakan pada bulan April dan tempatnya kalau menurut data dari atau menurut situs dari EVC sendiri itu masih TBD atau to be determined. Nah, sementara itu untuk putra sendiri itu akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 18 Mei tahun 2025. Sama seperti di sektor putri, jadi host atau negara yang akan menjadi tuan rumah itu masih TBD berdasarkan situs di EVC sendiri. Ini adalah keterangan resminya. Semoga teman-teman bisa melihatnya. Meskipun demikian, konon katanya untuk sektor putra itu akan diselenggarakan di Jepang, sedangkan untuk putri sendiri itu akan diselenggarakan atau digelar di Filipina. Nah, Indonesia sendiri itu pernah menempatkan atau mengirimkan wakilnya di EVC pada tahun 2023 dan tahun 2024 yang lalu, yaitu saat itu Indonesia mengirimkan Jakarta Bhayangkara Precision untuk bertanding di EVC Asian Club Volleyball Championship. Jadi saat itu prestasi yang didapatkan oleh Jakarta Bhayangkara Precision itu juga cukup bagus, meskipun saat itu Nizar Zulfikar, Randy Tamamilang, kemudian para pemain lainnya tidak bisa menjadi juara. Pada tahun 2023 saat itu Jakarta Bhayangkara Precision berhasil menjadi runner-up setelah mereka dikalahkan oleh tim voli asal Jepang yaitu Santori Sunbird di partai final dengan skor 3-1. Meskipun kalah di partai final, tapi saat itu ada dua pemain Indonesia yang mendapatkan gelar terbaik di berbeda posisi, yaitu Hendra Kurniawan yang dinobatkan atau ditahbiskan menjadi middle blocker terbaik. Sementara itu untuk best libero atau libero terbaik adalah Fahri Zaraka. Nah, di tahun 2024 saat itu Jakarta Bhayangkara Precision yang mendatangkan Jen Patri dan juga Ervin Ngapet itu hanya bisa finish di posisi ketiga. Di perebutan tempat ketiga dan keempat saat itu Jakarta Bhayangkara Precision berhasil menang melawan Pavlodar dengan skor 3-0. Dan lagi-lagi Jakarta Bhayangkara Precision menempatkan satu pemainnya untuk menjadi pemain terbaik, yaitu Jen Patri yang dinobatkan atau ditahbiskan sebagai Best Opposite Hitter atau Opposite Hitter terbaik pada tahun 2024 yang lalu. Nah, dari situ mungkin teman-teman sudah tahu arah pembicaraan dari pembahasan di video kali ini, yaitu bahwa ternyata jadwal dari EVC Champions League tahun 2025 bentrok dengan jadwal Proliga 2025. Kita ketahui bahwa Proliga 2025 untuk fase reguler atau musim reguler itu dimulai pada tanggal 3 Januari hingga 23 Februari tahun 2025 kemarin. Sementara itu untuk Final Four sendiri itu akan diselenggarakan pada tanggal 17 April sampai 4 Mei tahun 2025. Dan untuk final atau pertandingan final Proliga 2025 untuk menentukan siapa tim yang akan menjadi juara Proliga akan diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 11 Mei tahun 2025 mendatang.
Itu artinya jadwal dari FIC Champions League tahun 2025 yang mana sektor putranya akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 18 Mei itu quote and quote akan bentrok dengan jadwal final Pro Liga tahun 2025. Kalau tidak ada revisi dari PBVSI, tentu saja Indonesia quote and quote sudah pasti hampir pasti terancam tidak bisa menurunkan wakil atau mengirimkan sebuah tim untuk bertanding di FIC Champions League tahun 2025. Kalaupun dipaksakan tentu saja hampir mustahil karena tim yang menjadi juara atau menjadi runner-up di Pro Liga 2025 akan sangat mepet untuk bertanding di FIC Champions League tahun 2025 karena memang sekali lagi jadwalnya itu bentrok bahkan sangat mepet. Mungkin PBVSI memiliki solusi lain dan ini juga yang bisa dilakukan yaitu mengirimkan tim yang tidak lolos ke Final Four untuk bertanding di FIC Champions League tahun 2025. Tapi tentu saja pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan membiayai tim tersebut untuk bertanding di FIC Champions League tahun 2025. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kualitas dari tim yang akan diterjunkan itu kalau tim yang dikirimkan ke FIC Champions League bukanlah tim terbaik di Pro Liga 2025. Karena kita ketahui bahwa Pro Liga 2025 sendiri saat ini di sektor putra hanya diikuti oleh 5 tim yaitu Jakarta Lavani, Jakarta Bayangkara Presisi, Palembang Bang, Sungsut Babel, Surabaya Samator, dan juga Garuda Jaya. Di atas kertas tentu saja hanya Garuda Jaya yang hampir quote and quote hampir dipastikan tidak akan lolos ke Final Four sehingga mungkin mereka masih memiliki peluang kalau memang benar-benar dikirimkan oleh PBVSI untuk bertanding di FIC Champions League tahun 2025. Sementara itu untuk 4 tim lainnya seperti Jakarta Lavani, Jakarta Bayangkara Presisi, Palembang Bang, Sungsut Babel, dan juga Surabaya Samator tentu saja akan berfokus untuk menghadapi Final Four Pro Liga 2025 untuk melaju ke final syukur-syukur menjadi juara Pro Liga 2025 pada tahun ini. Nah, jadwal antara Pro Liga dengan FIC Champions League tahun 2025 yang bentrok itu juga sekali lagi menimbulkan perdebatan yang sangat panas di tengah para volley-mania dan sudah ada banyak penggemar volley Indonesia, banyak volley-mania yang bersuara dengan lantang mengenai kenapa kok bisa jadwal Pro Liga tahun 2025 bentrok dengan jadwal FIC Champions League yang mana kita ketahui bahwa FIC Champions League sendiri memiliki peran yang sangat penting, memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah tim khususnya bagi negara. Banyak volley-mania yang menyayangkan kenapa PBVSI tidak bisa menyusun jadwal yang bisa menyesuaikan antara Pro Liga 2025 dengan FIC Champions League tahun 2025. Selain itu juga ada banyak volley-mania, ada banyak penggemar volley Indonesia yang menyuarakan agar PBVSI melakukan perubahan, melakukan evaluasi agar nantinya jadwal pertandingan volley atau turnamen volley atau kejuaraan volley di lokal itu tidak bentrok dengan turnamen volley yang ada di internasional. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai jadwal Pro Liga 2025 yang bentrok dengan FIC Champions League tahun 2025 sehingga PBVSI atau Indonesia terancam tidak bisa menurunkan wakilnya? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar kedepannya tidak ada bentrok antara jadwal turnamen volley lokal dengan internasional. Jangan lupa doakan timnas volley Indonesia agar mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games tapi juga di level Asia dan di dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.